Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pekan ke-6 pengganti minggu lalu ya. Jadi untuk materi bahasa pada basis data model relasional, untuk praktikumnya kita coba saja. Ini di pekan kelima sudah kita coba ya untuk yang aljabar relasional, jadi kita skip saja. Oke, nah ini kita ada dua SQL ya, DDL dan DML. Seperti pada video sebelumnya di materi, di teori, untuk DDL ini adalah Data Definition Language, untuk digunakan untuk mendefinisikan basis data, mendefinisikan tabel gitu ya. Jadi intinya di DDL ini adalah untuk meng-create database, meng-create tabel dan sebagainya. Sedangkan kalau DML ini adalah digunakan untuk memanipulasi data kayak gini. Nah, kita akan coba praktekkan yang ini, DDL dan DML gitu ya. Sini ada create, alter, drop gitu ya. Baik, kita coba buka di database di server saya seperti biasa. Oke, saya akan buat database baru. Nah, di sini kita coba ya, create database latihan misalkan ya. Copy saja di sini, paste di sini. Nah, karena di sini kita memakai prefix atau awalan mahasiswa biar tampil ya, karena akun mahasiswa saya batasin. Jadi jangan lupa di sini dituliskan mahasiswa underscore latihan. Oke. Kita coba ya. Oke, berhasil ya. Nah, ini ada return message-nya, SQL memberikan hasil kosong atau 0 baris, dan ini statusnya adalah berhasil atau ada ikon centang ini ya di sini. Nah, di sebelah kiri kita bisa lihat database yang kita buat barusan sudah berhasil. Nah, masih kosong. Oke. Selanjutnya kita coba create tabel ya, create tabel. Nah, coba ini copy saja di contohnya, copy, kemudian kita klik di sini dulu ya, agar basis data yang terpilih adalah database yang baru saja kita buat. Kemudian kita klik SQL. Oh ya, untuk tadi pembuatan database-nya kita klik di sini ya, kemudian di SQL juga. Jadi perintah SQL. Nah, ketika kita klik database mahasiswa underscore latihan, maka dia akan terselect di sini atau terpilih di sini ya. Karena kita ingin membuat tabel di database yang ini, maka kita klik database-nya dulu, kemudian klik SQL, kemudian kita pastekan di sini saja. Nah, karena kita sudah masuk ke database ini ya, database mahasiswa latihan, jadi nama database ini tidak perlu ditulis boleh, tidak ditulis juga boleh gitu ya. Kalau ingin menulis berarti tidak masalah gitu. Kalau misal kita nggak memilih database dulu tapi langsung dari SQL,
maka nama database harus ditulis. Nah, karena database-nya tadi latihan ya. Nah, kita create, ini adalah nama tabelnya, kemudian ini nama fieldnya, ini adalah tipe datanya, ini adalah panjang karakternya, kemudian ini not null, artinya adalah field A ini tidak boleh kosong gitu ya. Kemudian engine-nya kita pakai InnoDB. Setelah itu klik kirim. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian di sebelah kiri kita bisa lihat, nah sudah ada satu tabel coba ya, sesuai dengan yang kita tuliskan tadi. Coba kita klik di sini, maka kolomnya adalah A dan B sesuai dengan yang kita tulis tadi ya. Ketika kita ingin melihat benar enggak sih tadi itu tipe datanya integer dengan 11 digit, kita klik struktur di sini. Nah, kelihatan di sini nama ini adalah nama field atau nama atribut A dan B gitu ya. Jenisnya adalah tipe datanya int, panjangnya 11 digit gitu ya. Kosong, nah ini tadi yang not null ya. Kosong tidak, artinya tidak boleh kosong gitu ya. Oke. Selanjutnya drop. Kalau drop kita hapus database ya. Kita coba ini aja, biar database-nya tidak hilang, kita create satu tabel lagi, kemudian kita coba hapus ya. Nah, di sini klik di database latihan SQL, kita paste di sini lagi yang tadi query untuk create tabel. Nah, kita coba menuliskan database-nya di sini ya. Dan ini coba 2 misalkan. Nama tabelnya coba 2. Yang tadi kita nggak menulis database, yang kedua ini kita tulis database-nya. Ini tidak ada perbedaan. Oke, kita klik kirim. Nah, oke. Nah, berhasil, maka di sini akan muncul coba 2 di database mahasiswa latihan gitu ya. Nah, ketika kita ingin drop, nah contohnya nih, yang tabel aja ya, drop tabel coba 2 misalkan. Ini di sini klik SQL, ini drop. Nah, di sini ada autocomplete-nya. Kalau kita ketik drop DRO, dia akan suggest atau menyarankan drop gitu ya. Kita bisa tekan tombol tab. Nah, maka akan terpilih drop. Kemudian tabel. Nah, di sini ada pilihan tabel name, tabel statistics. Kita pilih yang tabel dengan cara klik tab atau enter. Kemudian nama tabelnya coba 2. Nah, ini saya bisa pilih coba 2. Oke, setelah itu kirim. Nah, berhasil. Drop tabel coba 2 berhasil, maka tabel 2 di database mahasiswa underscore latihan ini akan hilang gitu ya. Nah, itu untuk DDL. Nah, kita coba DML ya. Yang ini untuk manipulasi. Nah, ini agak unik nih. Kita makin masuk ke depan ini. Masuk ke belakang maksud saya. Semakin tajam kita belajarnya. Nah, yang pertama adalah select. Oke, kita karena di sini nggak ada ini ya, belum ada datanya, maka saya akan pakai punya Mbak Ratika saja nih. Mahasiswa ini Mbak Happy ya. Maaf, ya Mbak Ratika yang sudah sesuai dengan tugas yang kemarin kita sampaikan gitu ya. Nah, ini sudah ada datanya belum? Oh, sudah ada. Oke. Nah, ini belum ada. Oke, kita coba di database mahasiswa underscore pekan 7. Ini punya Mbak Ratika.
dengan tabel dosen ya. Nah, kita ingin coba mempraktikkan DML untuk select data. Ini bentuk umumnya select gitu ya, kemudian nama kolomnya, kemudian from tabel, where ini adalah kondisinya, group by ini untuk menggroup atau mengelompokkan, order ini untuk mengurutkan. Oke, kita coba satu-satu select dulu. Nah, seperti yang kemarin kita sampaikan ya, ini bintang artinya adalah semua field atau semua atribut dipilih gitu ya. Jadi ditampilkan semua. Oke, yang pertama kita select ya. Nah, ketika kita klik tabel di sini, maka otomatis di sini akan keluar SQL-nya. Select bintang from dosen. Gitu ya. Select bintang from dosen. Ini sudah default dari PHP adminnya gitu ya. Select bintang from dosen. Oke. Kemudian kita ingin coba yang where predikat. Where kita klik di sini ya, edit di kotak. Select bintang from dosen, kemudian where. Nah, sini ada suggest-nya, kita pilih where. Misal alamatnya, alamat sama dengan Solo misalnya. Dan jangan lupa kalau ini adalah string, maka di-update dengan tanda petik. Bebas boleh petik 1 atau petik 2. Yang penting kalau string di-update dalam tanda petik gitu ya. Dan kita klik kirim coba. Nah, maka akan tampil hanya yang alamatnya adalah Solo. Tadi kan ada 2 ya. Nah, ini hanya ada satu data yang muncul. Ini adalah fungsi dari where ya. Where kemudian ini predikatnya. Oke, bisa dipahami nih ya. Oke. Kita lanjut group by misalnya. Group by karena ini datanya mirip-mirip ya. Gak ada yang, maksud saya beda ya, gak ada yang mirip, gak ada yang sama. Kita coba masukkan tambah data aja. Ini kita salin, ini idenya kita ubah, datanya kita ubah yang ini kita ubah Rudianto misalnya, alamatnya Solo gitu ya. Ini katakanlah ini kita isi data acak gitu ya. Ini kita ingin membuktikan atau kita ingin mempraktikkan fungsi-fungsi yang ada di SQL DML. Oke, kita coba yang group by gitu ya. Kita klik edit di kotak, select bintang from dosen, group by langsung ya, group by gitu ya. Alamat dosen sama dengan Solo karena gitu ya. Karena ini ada 2 Solonya, maka nanti akan tampil 1. Kita coba klik, nah gitu ya. Ketika di group by alamat DSN-nya Solo, maka semua dosen yang alamatnya Solo akan ditampilkan 1 kali dan datanya adalah data yang paling atas gitu ya. Kita klik di sini dulu. Nah, jadi data yang tampil adalah data yang paling atas ini. Ketika ada data yang kondisinya adalah sama, tadi alamatnya Solo, maka yang tampil adalah yang atas ini. Secara defaultnya seperti itu. Jika ingin menampilkan yang bawah, maka order by. Nah, ini fungsi dari order by. Kita coba order by ya, order by yang ini. Oke. Select bintang from dosen, order by. Nah, by. Oh ya, nama deh, nama. Ini kan Budiarsi, Siswanto, Rudianto ini ya. Ini order by nama DSN. Ordernya apa? ASC misalkan, ascending, atau mengurutkan dari yang kecil ke besar gitu ya. Coba kita klik kirim. Nah, akan urut ya. Budiarsi,
Rudianto Siswanto tadi kan, Budiarsi Siswanto Rudianto tadi kan ya, makanya sudah urut. Nah, jika kita ingin menggroup by di sini, group by sel alamat ya. Nah, ini nanti akan yang tampil adalah yang Rudianto. Oh, ternyata Siswanto sama saja ternyata ya. Kenapa bisa begitu? Ada yang bisa menjawab ini? Jika kita coba yang descending, maka namanya adalah dari yang tinggi ya, maksudnya yang terbawah. Tadinya ini kan S kan urutan akhir ya, B ini urutan awal. Nah, ini karena descending maka berbalik gitu ya. Ini ASC ya kan, nah ini ya, ascending gitu ya. Nah, ini tadi gimana kok bisa muncul yang Siswanto aja ini? Nah, kita coba cek nih. Ini kan order by nama DSN. Nah, group by alamat. Nah, ini di sini muncul tanda silang ya, karena urutannya adalah group by dulu baru order. Nah, oke, di sini udah mulai kelihatan nih nanti ya. Kita pindah ke sini. Nah, kenapa kok tadi urutannya tetap Siswanto ya tadi yang terpilih bukan Rudianto? Karena di sini yang pertama adalah di grup dulu, maka otomatis Siswanto yang di atas gitu kan. Karena di grup dulu baru di order, maka tidak akan berpengaruh gitu ya. Jadi tetap Siswanto yang dipilih untuk yang alamatnya Solo gitu ya. Oke, ini kasus yang bisa dibahas nanti ya. Oke, selanjutnya ini tadi sudah join, sekarang join ya. Saya akan contohkan join dan left join dan right join gitu ya. Oke, kita cari yang sudah ada datanya saja. Ini ada NIDN, berarti kan dosen ya, dosen dan kepala. Ini coba ya, kita tabel mengepalai dan tabel dosen. Kita cek sini, select bintang from mengepalai. Nah, kita coba yang mana dulu nih? Coba yang inner join gitu ya, inner join. Nah, tabelnya apa? Tabel 2-nya dosen di sini kan, dosen. Kemudian on ya kan, on foreign key. Foreign key-nya berarti kan di sini ya. Kan mengepalai dot NIDN sama dengan dosen.nidn ya kan? Ini adalah foreign key di tabel mengepalai ya, sedangkan NIDN ini adalah primary key di tabel dosen. Kita klik kirim, nah akan tampil seperti ini. NIDN dan kode jurusan ini adalah field dari tabel mengepalai, sedangkan NIDN sampai tanggal lahir ini adalah field atau atribut dari tabel dosen. Oke.
hasilnya akan seperti ini. Kita coba lagi, selanjutnya live join ya, live join. Saya ingin tabel acuannya adalah tabel dosen deh gitu ya, biar kelihatan ini nanti. Ini kan live join, dia akan menampilkan semua data yang ada di tabel 1 dan sebagian di tabel 2 yang berrelasi ya tentunya. Saya bintang from dosen, kemudian live join pada ini mengapalai on dosen.nidn sama dengan mengapalai.nidn. Kita klik kirim. Nah, maka akan tampil 3 data ya kan, 3 data. NIDN ini sampai tanggal akhir SN ini adalah field dari tabel dosen, sedangkan NIDN underscore ini dan kode jurusan adalah field dari tabel mengapalai. Nah, semua data yang ada di tabel sebelah kiri atau tabel dosen, acuannya ya, from dosen ini adalah acuannya, dia akan tampil semua, datanya kan 3 tadi. Kemudian sebagian data di tabel kedua, tahunya gimana? Sebagian, kita lihat di sini, karena di tabel mengapalai hanya ada 1 data, ya kan? Maka di sini juga akan tampil 1 data. Gimana yang data ini, yang data kedua dan ketiga di tabel dosen ini untuk tabel mengapalai? Karena gak ada datanya, maka dia akan bernilai 0. Nah, ini artinya semua data yang ada di tabel kiri dan sebagian di tabel kanan akan tampil gitu ya, seperti ini. Jadi semuanya tampil, tabel 1, tabel dosen, dan tabel mengapalai hanya sebagian, hanya yang memiliki hubungan dengan tabel 1 saja yang akan tampil gitu ya. Ini. Oke. Kebalikannya, kalau right join maka yang tampil semuanya hanya di tabel 2. Tabel satunya hanya mengikuti di tabel 2. Kita ganti saja sini. Right join, kita coba kirim. Nah, maka kan hanya 1 dataset saja. Kelihatan bedanya ya. Ketika ini right, maka akan tampil semua data di tabel kedua atau tabel mengapalai. Karena tabel mengapalai hanya 1, maka tampilannya ada 1 gitu ya. Dan tabel 2 ini, tabel 1 ini, tabel dosen, dia hanya ditampilkan 1 saja yang berrelasi dengan tabel mengapalai tadi gitu ya. Ini kalau right, kalau left seperti ini tadi ya. Nah, ini kalau right berarti yang tampil hanya ini gitu ya. Kalau left maka semuanya. Oke, bisa dipahami ya. Right. Nah, coba berarti kan nanti akan Budiarsi saja yang tampil. Nah, oke. Selanjutnya full join ya. Ini full join agak panjang nih. Kita coba select bintang from ya, from tabel 1, kemudian live join. Karena di MySQL sudah nggak ada ini ya, full outer join, full join ini sudah nggak ada, jadi bisa diakalin dengan gini. Live join T2 ya, T2 nya ini on D1 dosen.nidn ya, benar ya, T1 dosen, ID nya ini atau fieldnya, kemudian T2.field, T2 ini mengapalai, fieldnya ini NIDN. Oke, kemudian di union kan, union select bintang from ya, T1 sama dosen, kemudian right join mengapalai on ini ya, dosen.nidn sama dengan mengapalai.nidn, sama hanya
gabungan dari left dan right aja. Coba kita coba ya. Nah, maka tampilannya akan seperti left join ya kan, karena di tabel 2 hanya satu data, maka nilai di baris kedua dan ketiga ini adalah 0 ya. Jadi semuanya tampil ini, semuanya tampil. Nah, seperti gambar ini ya, irisannya. Nah, beririsan gini, semuanya tampil. Oke. Kalau inner join tadi hanya yang sama saja, hanya ada di tabel 1 dan tabel 2. Kemudian kalau left join ini menampilkan semua data di tabel 1 dan sebagian di tabel 2. Kalau right join ini menampilkan semua data di tabel 2 dan sebagian data di tabel 1. Kalau full join menampilkan semua semua data di tabel 1 dan semua data di tabel 2. Nah, seperti itu. Oke, buat teman-teman bisa mencobanya di rumah atau di server saya seperti biasa ya. Nah, karena ini saya akses dari kampus jadi tanpa port ya. Jadi kalau dari luar kampus silakan pakai port. Silakan pakai port 191/php/myadmin. Nah, karena saya pakai jaringan kampus jadi tanpa port. Oke, sekian dari saya untuk materi praktikumnya basis data pertemuan pekan 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.